mencintaimu, Empat Mata. Lihatlah, aku sudah bawakan teh untukmu. Kenapa? Tidak apa-apa. Ekspresimu mengatakan sepertinya kau bermimpi tentang aku. Iya kan? Tidak. Kau bintang rock, bukannya malaikat. Setiap orang akan memimpikanmu. Tapi aku tidak memimpikanmu sama sekali. Mengajak bertengkar. Baru bangun langsung... Kenapa kau mengejekku pagi-pagi begini? Aku tidak mengejekmu, aku cuma mengingatkan bahwa kita hari ini akan pergi ke rumahmu. Ayo cepat, bersiap-siaplah. Apa yang kau lihat? Cepatlah. Apa? Kau tidak menyukai mereka? Tidak, mereka sangat baik. Kau tidak menyukainya, tapi kau memiliki 10 angka. Apa? Kau sudah menghitungnya? Seberapa murahnya? Jadi kau menghitung apa yang aku makan? Begitu kita sampai, aku akan langsung memberitahu ibumu. Aku tidak akan memikirkan hal itu. Tapi kalau kau melakukannya, kau akan dalam kesulitan. Kenapa aku akan dalam kesulitan? Kalau ibuku tahu kau memiliki 10 panipuri di warung, dia akan pikir kau bisa makan lebih banyak makanan yang sudah ibuku buatkan untukmu. Dan kau tahu berapa banyak hidangan yang dibuat dan berapa banyak ketika kau mengunjungi keluargaku. Oh, tidak. Aku tidak percaya ini. Itu tidak menyerangku sama sekali. Aku harus makan 10 samosa. Empat Mata. Dengar. Kali ini maafkan aku. Aku tidak akan pernah mengeluh pada ibumu. Tapi ingat ya, sebagai imbalannya kau harus selamatkan aku dari penyiksaan makan tol. Itu bukan penyiksaan, itulah cinta. Tapi kau tidak menemukan perbedaan antara penyiksaan dan cinta. Aku akan membantumu tapi dengan satu syarat. Syarat? Iya. Aku ingin kau meminta maaf pada Suresh. Kau ingin aku minta maaf pada Suresh? Tidak mungkin. Kalau begitu aku tidak akan membantu. Aku bisa mencium aroma makanan dari sini. Iya kan? Omong kosong apa ini? Nenek. Nenek. Alia, cucuku. Nenek. Aku baru saja tahu kalau nenek sudah sadar. Bagaimana keadaan nenek? Saat Pragya ada di sini, aku sangat senang. Aku tahu dia tidak salah, dan aku juga tahu dia banyak menderita. Aku sangat prihatin melihat keadaannya. Tapi aku tidak mengerti akan satu hal, Alia. Apa itu, Nek? Abi tahu siapa yang membuat video itu. Tapi dia tidak mau memberitahuku nama orang itu. Katakan, siapa di balik semua ini, Alia? Bagaimana aku memberitahu nenek? Aku tidak tahu, Nek. Tapi yang jelas nenek jangan stres ya. Dokter bilang nenek tidak boleh stres. Jadi berhenti berpikir omong kosong ini. Nenek harus istirahat. Aku tidak akan merasa stres kalau orang itu sudah dihukum. Orang yang sudah menyakiti Pragya tidak akan pernah bisa bahagia. Tuhan tidak akan memaafkan orang itu dan aku juga akan mengutuknya. Hei, kenapa dengan dia? Tidak tahu, Nek. Aku mau pergi dulu. Nenek istirahat ya. Nenek, aku juga mau pergi dulu ya. Boleh aku bilang sesuatu, Abi? Tapi Yeah. jangan marah ya. Aku lebih suka leluconmu daripada lagumu. Suasana rumah berubah kalau kau datang. Semua orang jadi merasa senang. Aku tidak tahu tentang suasana, tapi sistem sudah berubah sekarang. Kalau ibu tidak keberatan, aku ingin mengatakan sesuatu. Tidak, Nak. Kami tidak akan merasa keberatan. Tapi, apa yang berubah? Semuanya, Bu. Semuanya sudah berubah. Ibu sudah berubah dengan cara yang sangat baik. Abi,
Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sebaiknya kau jelaskan pada kami. Tapi aku berjanji, semuanya pasti akan terus seperti ini. Dan ibu tidak akan bisa mengubah pikiranku. Maksudku, aku akan mengubah perilakuku. Katakan pada kami, nak. Jadi begini, Bu. Ibu belum melayaniku apapun untuk makan. Bukan apa-apa, bukannya aku mengeluh. Tapi sebelum aku datang ke sini, aku merasa sangat gugup. Bagaimana aku bisa makan banyak? Aku kan orangnya tidak bisa makan banyak. Jadi aku takut. Itu tidak seberapa dibanding yang sudah kau lakukan sebelumnya. Sejak lama nenek selalu menunggumu. Dia selalu ada di teras. Dan dia selalu meminta kami untuk membawakan obatnya segera setelah kau tiba. Karena dia ingin minum obat batuk denganmu pertama kali. Oh, tidak. Dia menelponku tapi aku lupa. Sebenarnya sirup batuk, tapi ini sangat kuat. Dan aku membutuhkan sedikit soda. Apa ada soda? Biar aku ambilkan ya. Aku ke dapur dulu. Tunggu dulu, jangan repot-repot. Kau di sini saja. Biar aku yang mengambilnya. Kau ke atas saja, biar aku tidak yang perlu. ambil. Biar aku yang mengambilnya. Ayo cerita, Kak. Akhirnya hubunganmu dengan Abi kembali normal seperti semula. Aku tidak percaya kalau semalam tidak ada momen-momen yang spesial. Ayo ceritakan momen spesialnya apa. Kau ini bicara apa? Kami masih hidup seperti biasa. Oh ya? Tidak ada yang istimewa. Biasanya wajahmu selalu muram dan kusam, tapi ini terlihat bersinar. Kau kan tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Kau jangan bodoh ya. Au. Wajahku bersinar karena aku bahagia. Dan aku bahagia karena aku mencintai orang yang baik sekali. Dia mempercayaiku dan aku tidak hanya mencintainya tapi aku menghormatinya. Jenis cinta apa ini? Apa semalam kau tidak memeluk dia atau apalah? Atau kau bicara yang romantis? Cukup, atau Bulbul. Dengar ya, dia sudah membuktikan bahwa dia mempercayaiku. Dan aku tidak ingin apa-apa lagi darinya. Karena orang yang kau cintai jika mempercayaimu, itu adalah perasaan terbaik di dunia. Tapi kau tidak akan mengerti. Kau kan belum menikah. Kau akan paham ini setelah kau menikah. apa kau benar-benar harus menikah untuk memahami perasaan ini? Aku tidak akan pernah mengerti perasaan seperti ini. Karena aku belum pernah menikah. Bulbul, aku minta maaf Tidak, karena Kak, aku... tidak. Purab dan aku sudah menyebabkan banyak masalah dalam hidup kakak. Tapi tidak lagi. Makanya aku bilang pada Purab bahwa kita tidak akan pernah ketemu lagi. Kurasa ini wajar. Jadi lebih baik kita tidak bertemu lagi. Dan aku tidak melakukan ini hanya untuk kakakku, tapi juga kakak iparku. Dia sangat mempercayai kakak. Dia menghormati kakak dan berpikir tentang kebahagiaan kakak yang layak kakak dapatkan. Hanya ini yang bisa kulakukan, Kak. Purab harus bersama Alia. Aku tidak ingin memisahkan Purab dan Alia lagi. Aku ingin menyatukan mereka lagi. Dan itu bisa terjadi kalau aku jauh dari Purab. Aku tahu kalau itu pasti akan menyakitiku, tapi aku tidak apa-apa. Aku pikir Purab layak mendapatkan Alia. Kurasa Alia tidak hanya mencintai Purab, tapi dia juga terobsesi padanya. Dia sangat membutuhkannya. Selain itu, Alia bertemu Purab sebelum aku. Jadi menurutku, Alia berhak menikah dengannya. Dan aku akan senang kalau kalian tetap bersama. Kalau kau berdua tinggal bersama, aku siap untuk menjauhi Purab sepanjang hidupku. Abi. Abi,
Janki, samosa dan jalebi masih ada di sini. Lihat, Abi, ayo kemari. Kemari, Abi. Abi, dengarkan aku dulu. Pragya, ada apa? Sebentar, Bu. Kenapa tiba-tiba Abi pergi? Tunggu, aku mohon. Abi tolong dengarkan aku dulu. Abi, sebenarnya. Tunggu. Aku hanya ingin bersama Pura. Tolong persatukan aku dengannya. Berjanjilah, Abi. Kau akan membawanya kembali kemari. Kau bisa kan melakukannya? Sudah cukup. Aku harus mengakhiri ini semua. Bagaimanapun caranya. Alia, Abi menelpon. Alia, jawab dia. Alia, angkat teleponnya. Brengsek. Pak, Tuan Abi telah memintamu untuk menandatangani surat ini. Ya, Abi. Purap, aku ingin bertemu denganmu. Sekarang? Memangnya ada apa? Ya, sekarang aku akan bertemu denganmu di luar rumah. Baiklah. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa. Abi ingin bertemu denganku sekarang. Aku bahkan tidak punya mobil. Bagaimana ini? Tidak perlu cemas, Pak. Aku akan mengantarmu pulang. Baiklah, mari kita pergi. Kenapa kau menelponku? Halo, Rasna. Apa kabar? Kau baik-baik saja? Lalu, kenapa kau ingin tahu? Apa yang kau katakan, Rasna? Kau berada dalam keadaan yang mengerikan. Ketika aku membawamu ke klinik. Dan kau pergi tanpa memberitahuku. Ayo jawab aku. Apa kau baik-baik saja sekarang? Dengar, Tuan Akasmehra. Dengan membawaku ke rumah sakit, bukan berarti aku harus melapor kepadamu 2 kali sehari. Kau tahu, kakakku sangat marah sekarang. Aku tidak ingin dia menderita lagi karenamu. Jadi tolong, jangan coba-coba menelponku lagi dan bersikap ramah padaku. Mengerti? Rasna, halo. Ada apa, Pragya? Tadi dia bahagia. Bagaimana tiba-tiba dia pergi tanpa mengatakan apa-apa? Kenapa kalian berdua diam? Bulbul, katakan ada apa? Ibu, aku... Bulbul, sudah. Ibu, sebenarnya aku sedang bicara dengan Bulbul tentang Purap dan dia mendengarkan kami. Sebelum kami bisa menjelaskan apa-apa, dia langsung pergi dengan marah. Kenapa Abi memanggilku ke sini? Semoga tidak ada masalah lain. Dia tidak bisa diduga. Dia kehilangan emosinya tanpa alasan yang jelas. Abi, kenapa kau menelponku tiba-tiba? Apa semuanya baik-baik saja? Kau ingat yang aku katakan padamu? Kau berjanji akan memberikan apapun yang aku minta. Kau berjanji untuk apapun yang aku katakan. Kau ingat? Besok hari bahagiamu. Dan kau setuju untuk melakukan apapun yang aku minta dan kau akan melakukannya. Tapi aku tidak memintamu melakukan yang satu ini. Aku akan menanyakan sesuatu padamu.
Ada apa, Purap? Kenapa kau menatapku? Apa kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Kenapa tidak menjawabku? Apa maksudmu itu? Purap, sebenarnya ada apa? Kenapa kau tidak menjawabku? Apa kau sudah berubah pikiran? Tidak, itu tidak benar, Abi. Percayalah dengan apa yang kukatakan, Abi. Karena kau percaya pada Pragi, aku yakin bahwa kau masih orang yang sama, Abi. Jadi aku siap untuk melakukan apapun yang kau minta dariku, Abi. Apapun? Iya, Abi, apapun. Kau tahu, Purap, tindakan akan lebih keras dari kata-kata. Jadi kau harus melakukan apapun. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Bahkan aku siap untuk mati, Abi. Kau tidak akan mati, Purap. Aku ingin kau hidup dengan yang kukatakan. Aku ingin kau menerima keputusan apapun juga. Dan kau harus melakukan apapun yang aku minta darimu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti, Abi. Kau harus menikah. Dengan wanita pilihanku, Purap. Tidak, Abi. Aku tidak bisa melakukan itu. Kau tidak bisa, kan? Purap, dengar. Aku sudah tahu itu. Permintaanmu tentang persahabatan, komitmen, dan janji-janji adalah pembicaraan yang kosong belaka. Bukan berarti apa yang kau katakan. Kau tidak pernah bisa melakukan apapun untukku. Kau bukan orang yang sama lagi, Purap. Bukan. Kau bukan orang yang sama, yang berterima kasih kepada aku. Dulu kau akan selalu merasa bagaimana aku merasa. Dulu kau bisa mengorbankan hidupmu untukku. Kau tidak hanya temanku, tapi kau sudah seperti saudaraku sendiri. Aku selalu percaya padamu, bahkan kalau semua orang ada perubahan lain, kau tidak akan pernah berubah. Tapi sekarang kau sudah berubah, Purap. Kau bukan orang yang sama lagi. Apa yang bisa kuminta darimu? Apa yang akan kuberikan padaku? Abi, itu tidak benar. Kenapa kau tidak mengerti maksudku? Aku masih bisa melakukan apa saja demi kau, Abi. Tapi aku tidak bisa melakukan apa yang kau minta dariku, Abi. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku siap untuk melakukan apapun yang kau minta dariku. Aku berjanji padamu. Kau bisa melakukan apa saja, tapi kau tidak bisa menikah. Apa kau tidak percaya padaku, Purap? Atau kau meragukan dengan pilihanku? Hah? Itu tidak berarti bahwa... Kenapa kau tidak mencoba? Itu tidak berarti. Apa maksudmu? Kau percaya padaku, kan? Kau bisa melakukan apapun. Lalu apa masalahnya untukmu? Sekarang aku sudah memutuskan. Kau harus melakukan apa yang kuinginkan. Kau harus menikah dengan wanita pilihanku. Dan kau harus menerimanya. Abi, cobalah untuk mengerti. Tolonglah. Lupakan tentang pernikahanku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta dariku. Tapi jangan memaksaku untuk menikah. Apa kau pikir aku bodoh, Purap? Kau pikir aku ini idiot? Aku memintamu untuk menikah. Dan kau menolak itu. Kalau aku memintamu untuk melakukan hal lain, kau pasti akan menolak lagi, Purap. Iya, aku akan melakukannya. Aku akan melakukan apapun yang kau minta, Abi. Kau sudah mengkhianati kepercayaanku selama ini. Padahal, aku sudah mencoba untuk percaya lagi padamu, tapi ternyata kau menghancurkan harapanku itu. Abi, itu tidak benar. Purap, kau ingin aku percaya lagi padamu, kan? Kalau begitu, kau harus menikah dengan pilihanku. Kalau tidak, kau boleh pergi. Dan aku tidak keberatan. Aku akan terima kalau aku sudah kehilangan temanku sendiri. Aku akan kehilangan seorang teman yang sudah berbohong kepadaku. Seorang teman yang sudah berjanji kepadaku kemarin, tapi hari ini dia sudah menolaknya. Seorang musuh yang jujur, itu jauh lebih baik daripada seorang teman yang berani berkhianat. Dan kalau ada seseorang yang sudah berani membohongi temannya, itu bukan teman yang baik namanya. Dan kau boleh pergi dari sini. Abi, aku tidak berbohong. Percayalah padaku. Aku hanya berusaha untuk mengatakan bahwa... Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Baiklah. Jika ini adalah apa yang membuat kau senang, baiklah. Kau ingin aku menikahkan? Aku akan menikah dengan siapapun yang kau inginkan. Aku akan melakukan apapun. Apa kau senang? Aku akan meyakinkanmu bahwa ketika datang emosi dan persahabatan, satunya tidak bertindak egois. Aku tidak peduli tentang kehidupanku. Terima kasih, Purap. Terima kasih. Tapi, aku rasa sekarang kita harus bicara dengan Alia dulu. Apapun masalahmu berdua yang ada,
Kita harus memecahkan masalah itu sampai kau menyelesaikan semua masalahmu dengan Alia. Kita tidak bisa mengatur pernikahan ini. Dan aku akan telepon Alia sekarang.